Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang pertama, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa bertemu di ruangan kelas 95 dalam kondisi yang luar biasa, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengikuti satu kegiatan, di mana kegiatan ini dinamakan kegiatan bimbingan klasikal. Kalian tentunya sudah sering mendengar kegiatan bimbingan konseling yang sering diadakan di SMP Negeri 5 Gunung Megang ini, tetapi untuk kelas 95 baru kali ini kebagian waktunya, karena dikarenakan sesuatu hal, bukan Bapak tidak mau memberikan materi di kelas 95, tetapi situasilah yang belum mendukung kita. Baik anak sekalian, beberapa hari kemarin kalian telah diajak oleh wali kelas ataupun guru lain untuk membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini yang membuat itu kan kalian, ya. Jadi kalian merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang telah kalian buat tersebut. Untuk mengingatkan kembali anak sekalian tentang keyakinan kelas yang telah kalian buat, hari ini akan Bapak bacakan ulang, di mana keyakinan kelas 95 itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh siswa kelas 95 wajib mentaati yang namanya disiplin diri. Yang kedua, kesepakatan kelas yang telah kalian buat yaitu menghargai teman dan guru. Artinya kalian harus menghargai teman dan guru dalam kondisi kelas maupun kondisi di luar kelas. Selanjutnya, selalu bekerja sama, gotong royong. Ya, ini kesepakatan kelas yang kalian buat. Selanjutnya, menerapkan gerakan 5S. Ada juga menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Selanjutnya, selalu semangat dalam belajar serta bertanggung jawab. Dan yang terakhir, kesepakatan kelas yang kalian buat adalah menjadi siswa yang mempunyai 6 ciri pelajar Pancasila. Ini yang telah kalian buat, dan harapan saya, harapan Bapak, dan harapan seluruh guru yang ada di SMP Negeri 5 Gunung Megang ini, kalian bisa menerapkan apa yang telah kalian buat secara bersama-sama. Ini sekedar untuk mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah kalian buat. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti yang Bapak katakan tadi, ya, kalian sudah sering mendengar dan sudah sering melihat kegiatan bimbingan konseling, baik yang Bapak laksanakan di luar kelas, di dalam kelas, tetapi kelas 95 kok belum kebagian. Hari ini, ya, Bapak akan memberikan materi tentang kegiatan bimbingan konseling, di mana bentuk kegiatannya adalah bimbingan klasikal, ya. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini, perencanaan karir masa depan. Tapi sebelum kita berbicara materi, saya akan menyampaikan dulu, ya, kenapa kok kita perlu merencanakan. Apa sih tujuan kegiatan ini? Supaya kalian itu bisa merencanakan setelah tamat di sini, setelah tamat SMP, kalian mau kemana? Setelah direncanakan, kalian bisa menentukan. Setelah ditentukan, kalian bisa memilih. Ya, sekarang Bapak tanya, kalian sudah punya rencana belum untuk tamat SMP ini mau kemana? Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Coba kemana? Sebelum Bapak jalan, coba. Sudah? Kau kemana? SMK 1 Muara ini. Kau? Sama 1 Janmas. Firman? SMK Negeri 2 Janmas. Nah, tentunya kalian memilih hal tersebut tentu sudah punya alasan tersendiri.
Tapi ada lebih baiknya Bapak ulang kembali, kita ulas lagi biar nanti nggak salah pilih. Sekarang Bapak tanya, ya, yang sekolah itu kita, teman kita, orang tua kita, atau siapa? Kita. Ya, artinya yang bertanggung jawab terhadap pilihan kita itu adalah kita, bukan teman kita, bukan orang tua kita, bukan saudara kita. Ya, oke. Hari ini kita bahas perencanaan karir masa depan. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian untuk nge-press dulu sebentar, ya. Ingin menyegarkan dulu. Coba semuanya berdiri dulu. Nah, berdiri, ya. Ada dua kegiatan atau dua permainan game yang akan saya terapkan. Ini untuk melatih konsentrasi, ya, dan perhatian kalian. Perintahnya seperti ini. Kalian kenal gajah? Kalian kenal semut? Gajah itu besar apa kecil? Besar. Semut itu kecil apa besar? Kecil. Nah, sekarang kita balik, ya. Sekarang kita balik, ya. Kalau Bapak ngomong gajah, kalian harus bilang kecil, ya. Kalau Bapak ngomong semut, kalian harus bilang Besar. besar. Gajah kecil, semut besar. Yo, ya, kita mulai, ya. 1, 2, 3. Semut Besar. besarnya seperti ini, ya. Ulangi ya. 1, 2, 3. Semut Besar. gajah Kecil. semut Besar. gajah Kecil. tangannya gerak kan. Nah, ya. Sekarang olahraga ya. Semut Besar. gajah Kecil. semut Besar. gajah Kecil. kecil. Satu lagi, ya. Ikuti perintahnya seperti ini. Ikuti apa yang saya perintahkan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Ya, ikuti apa yang saya perintahkan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Paham? Sekali lagi, ikuti apa yang saya perintahkan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Konsentrasi. Sekarang perintahnya, silakan pegang telinga. Sekarang pegang dagu. Sekarang pegang kepala. Terima kasih. Semua kelas 95 adalah anak-anak yang konsentrasi. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Sudah siap untuk menerima materi? Ya. Sudah siap untuk mengikuti kegiatan? Ya. Oke, kita mulai. Materi yang pertama di kelas 95, saya masuk tentang perencanaan karir masa depan. Kita ikuti, ya. Pilihan karir setelah lulus SMP atau MTS, ya. Jadi hubungannya masih tetap sama, ya. Rencanakan masa depan. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah pilihan karir setelah lulus SMP atau MTS, ya. Anak sekalian, saat ini kalian sudah berada di kelas berapa? Kelas 9? Kelas 95. Setelah ini kalian mau kemana? Mau naik kelas atau mau tamat? Tamat kemana? Setelah ini naik kelas atau tamat?
menyelesaikan pendidikan tingkat SMP. Jadi setelah ini kalian itu menyelesaikan pendidikan tingkat SMP atau nyambung di firman tadi. Jadi kalau nyambung itu sesuatu yang khusus, kita langsung sambung lagi, ya. Nah, jadi setelah di sini tamat SMP ini kalian akan menentukan pilihan melanjutkan ke SMP atau SMA ataupun jenjang yang sederajat. Jadi setelah tamat SMP ini ada 3 hal yang bisa kalian lakukan. Ya, ada 3 hal yang bisa kalian lakukan dalam menentukan pilihan setelah tamat dari SMP. Yang pertama ada yang dikatakan dengan jalur 1. Yang kedua ada dikatakan jalur 2. Yang ketiga ada yang dikatakan jalur 3. Ya. Jalur 1 artinya setelah tamat SMP kalian melanjutkan ke SMA. Jalur 2 setelah tamat SMP kalian itu melanjutkan ke SMK. Dan jalur 3 setelah tamat SMP kalian itu melanjutkan kursus ataupun tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Ya. Jadi ini yang bisa menentukan. Kapan menentukannya? Mulai dari saat ini. Seperti yang Bapak katakan tadi, ya. Sudah ada pilihan tamat? Sudah ada. Semuanya sudah ada? Sudah ada, ya. Alhamdulillah kalau sudah ada, tetapi akan Bapak bahas lagi pilihan-pilihan itu, akan kita bahas lagi pilihan-pilihan itu. Ya. Sekarang Bapak tanya, yang SMK dulu. Yang ke SMK. Bapak pengen tahu apa alasan kau ingin masuk ke SMK? Ngomong saja. Buka kasur ya. Apa? Gak usah takut, ngomong, anggap ngobrol biasa aja. Mudah cari kerja. Apa lagi jangan? Kau? Apa alasan ke SMK? Ngambil dulu jurusan di SMA, praktik jurusan. Bukan. Di SMA itu bukan praktik jurusan, tetapi spesifikasinya belum lulus dengan SMK. Coba kita kasih tepuk tangan untuk yang milih SMK. Sisanya mana? Tahu mana? Belum ada pilihan. Apa Rizal? STM itu berarti SMK. STM itu sama dengan SMK. Apa Pak Teh? Apa alasan Rizal milih SMK? Mengambil jurusan alat berat itu pilihan jurusan. Alasannya salah. Biar apa? Biar mulai cari kerja. Ya. Jadi di kelas ini ada yang menentukan pilihan, ada yang ke SMA, ada yang ke SMK. Ya. Sekarang yang SMA. Alasan yang ke SMA apa? Salah satu perwakilan nunjuk. Ya. Ada yang bisa? Coba. Desi? Yang nggak masuk SMK, masuk SMA. Alasannya apa? Jadi belum tahu alasan, ya. Kalau demikian nanti kita tanyakan sedikit video, ya, biar kalian bisa memperhatikan apa sih sebenarnya perbedaan SMA atau SMK, ya. Silakan diperhatikan tampilannya ya nanti, ya. Kalian bisa melihat apa perbedaan SMA, apa perbedaan SMK, ya.
Nah, ini jurusan-jurusan yang ada di SMA. Tadi kalian sudah menyaksikan tentang jurusan IPA. Ya, apakah kalian sudah paham? Sudah mengerti belum? Apa yang akan dipelajari kalau di SMA kalian mengambil jurusan IPA? Sudah paham? Nah, nanti di SMA itu kalian, ketika kalian melakukan pilihan masuk ke jurusan IPA, nah, kalau sekarang itu jurusan ilmu pengetahuan alam, ya. Oke. Jadi yang akan kalian pelajari itu pelajaran-pelajaran yang akan kalian pelajari ada IPA, ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nah, ini yang akan kalian pelajari. Ini untuk jurusan IPA. Nah, pelajaran-pelajaran itu ya, sebenarnya dasarnya itu sudah kalian pelajari di SMP yang terintegrasi atau yang tergabung dalam pelajaran IPA. Nah, pelajaran fisika itu pengembangan dari pelajaran IPA juga. Pelajaran kimia pengembangan dari pelajaran IPA juga. Biologi pun demikian. Ya. Nah, ini untuk jurusan IPA. Nah, sekarang kita saksikan apa sih yang akan kalian pelajari ketika kalian di SMA nanti menentukan pilihan masuk di jurusan ilmu pengetahuan sosial. Ya, tadi sudah kalian juga saksikan tentang pilihan seandainya nanti kalian itu masuk di jurusan IPS. Jadi kalian akan belajar tentang apa? Tadi sudah dijabarkan, ada pelajaran sejarah, ada pelajaran geografi, ada pelajaran akuntansi, dan pelajaran ekonomi, ya, yang hubungannya serta sosiologi. Ya, inilah bayangan, inilah pelajaran yang akan kalian pelajari saat kalian meneruskan di SMA dan mengambil jurusan PS. Ya, sama seperti
jurusan IPA tadi, pelajaran-pelajaran yang ada di SMA, khususnya di jurusan IPS, dasar-dasarnya sudah ada di pelajaran IPS kita di kelas di SMP, maksudnya bukan di kelas. Sudah kita pelajari dasar-dasarnya itu di SMP. Jadi pelajaran IPS di tingkat SMA itu adalah kelanjutan, ya, kelanjutan apa yang telah kita pelajari di SMP. Nah, yang terakhir untuk SMA ada jurusan bahasa, ya. Jurusan bahasa ini sepengetahuan Bapak untuk di wilayah Kabupaten Muara ini belum ada SMA yang membuka jurusan bahasa. Tapi setidaknya kalian tahu, ternyata di SMA itu ada jurusan bahasa. Apa saja yang akan kalian pelajari di jurusan bahasa? Kita lanjutkan videonya. Ya. Tadi SMA, sekarang ada MA. Apa itu MA itu? MA itu adalah sekolah menengah atas setara dengan SMA, yang mana MA itu singkatan dari Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Kalau di Muara ini itu ada MAN. Pernah dengar di sekolah di MAN? Ya, ada yang pernah dengar? Ada kawan yang sekolah di MAN? Ada, pernah dengar? Nah, MAN itu artinya Madrasah Aliyah. Karena dia N berarti negeri, ya. MAN Madrasah Aliyah negeri. Kemudian strukturnya, jurusannya, ya, sama dengan SMA, tetapi hanya ada satu pembeda. Di MA atau di Madrasah Aliyah itu ada jurusan IAI, ya, Ilmu Agama Islam, ya. Nah, di dalam ilmu agama Islam ini akan terbagi lagi beberapa mata pelajaran. Di antaranya ada pelajaran sejarah Islam, ada pelajaran Al-Quran Hadis, ada pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran fikih, ya, ada pelajaran fikih akhlak. Nah, inilah yang akan dipelajari di tingkat SMA, di tingkatan aliyah. Hanya dia membedakan dengan SMA tadi. Kalau SMA itu pelajaran agamanya terangkum jadi satu, pendidikan agama Islam, tetapi untuk di MA ada dibagi-bagi lagi, ya, terbagi menjadi beberapa mata pelajaran lagi, ya. Tapi jurusannya tetap sama. Di MA ada IPA, di MA ada IPS, di MA ada bahasa,
Cuma satu pembedanya, di MA ada IAI dan di SMA tidak ada jurusan IAI. Ya, tahu? Bisa dibedakan? Bisa diambil perbedaannya? Bisa dibedakan? Ya. Nah, kita lanjut ke ini yang IAI yang apa yang Bapak katakan tadi, ya. Ya, sebelum kita lanjutkan, sebelum Bapak lanjutkan, di sini ada di IAIA ini ada mempelajari tafsir, ya. Tafsir itu adalah satu cabang ilmu yang mempelajari penjabaran apa yang ada di dalam Al-Quran, ya. Jadi orang yang bisa menafsirkan Al-Quran, menerjemahkan arti-arti Al-Quran itu pertama dia harus belajar tentang tafsir dulu, ya. Kemudian ada yang dikatakan hadis. Hadis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Ya, kalau yang bersumbernya langsung dari Allah itu namanya Al-Quran, tetapi sesuatu yang bersumber dari Nabi itu namanya hadis. Nah, di sini kita akan dipelajari, ya, hadis. Ya, nanti akan dibedah lagi apa sih bagian hadis itu sebenarnya banyak, ya. Tapi nggak mungkin Bapak jelaskan di sini, ya. Jadi intinya kalau kamu masuk jurusan ilmu agama Islam di MA nanti itu yang akan kalian belajar. Ya. Akidah. Ya, akidah itu kalau di pelajaran kita di SMP itu sama dengan pelajaran PKN, membahas tentang moral, ya. Bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia dengan Tuhan dan sebagainya. Kemudian mantik balaghah, ya. Mantik ini cabang ilmu seni bicara, ya. Kemudian faraid, cabang ilmu yang mempelajari tentang pembagian waris. Kemudian bahasa Arab, sudah tahu kan bahasa Arab, ya, ya. Anak. Nah, itu bahasa Arab, ya. Seperti contoh kursi. Nah, inilah jurusan yang ada di MA ketika kalian menentukan pilihan mengambil jurusan IAI. Silakan dipilih nanti yang senang dengan IPA silakan pilih IPA, yang senang IPS silakan pilih IPS, yang senang ilmu agama silakan pilih ilmu agama. Karena ingat kata kuncinya sekolah itu saya yang akan jalani, bukan ayah saya, bukan ibu saya, bukan teman saya, bukan siapa-siapa saja. Saya yang akan menjalani. Ya. Lanjut. Nah, ini yang SMK.
jurusan yang ada di SMK tadi sudah kalian lihat di depan. Kemudian Bapak perhatikan lagi ya. Untuk di Muara Enim itu terdiri ada banyak SMK ya. Ada SMK Negeri 1 Muara Enim yang dulu namanya SMEA. Ada SMK Negeri 2 Muara Enim yang lebih dikenal dengan STM. Ada SMK swasta juga, ada SMK PDRI, ada Handayani, ada Proklamasi ya. Kemudian di Tanjung Enim ada SMK PTBA ya. Nah, di SMK itu ya akan ada jurusan juga sama dengan SMA tadi ya. Nah, yang senang masuk mesin nanti silakan ambil jurusan mesin. Ya, Pak, apa beda SMK Negeri 1 dengan SMK Negeri 2? Hah? Tentu kan ada pertanyaan itu kan? Hah? Kan sama-sama SMK ya. Nah, SMK itu saat ini ada yang namanya bidang keahlian, ada kompetensi keahlian ya. Nah, di sanalah ada pembeda. Untuk di STM dia ada bidang keahlian mesin, ada kompetensi keahliannya dibagi lagi ya. Jadi ada bidang keahlian, ada kompetensi keahlian. Jadi STM khusus di SMK Negeri 1 kalian bisa memasuki jurusan apa saja. Di SMK Negeri 1 ada namanya jurusan AP, administrasi perkantoran. Ada jurusan keuangan ya. Keuangan itu ada akuntansi, ada perbankan. Ada juga jurusan teknologi informasi yang di dalamnya ada jurusan teknik komputer jaringan, ada multimedia, dan ada rekayasa perangkat pengguna. Juga ada jurusan yang baru, ada juga perhotelan yang baru dibuka pada tahun kemarin. Inilah pilihan-pilihan yang bisa kalian tentukan ketika kalian memilih untuk SMK Negeri 1 Muara Enim. Kalau SMK 2 Pak bagaimana? Sama, di sana juga ada jurusan beda dengan di SMK Negeri 1. Di SMK 2 ada jurusan listrik, ada jurusan bangunan, ada jurusan mesin dibagi dua, ada mesin kendaraan ringan, ada kendaraan berat, ada permesinan, ada mesin produksi, Nah, banyak mesin itu di STM itu ada mesin permesinan, ada mesin produksi, ada mesin otomotif. Otomotif dibagi lagi menjadi motor sistem kendaraan ringan atau TKR, teknik kendaraan ringan, dan TKB. Teknik kendaraan berat. Nah, ada juga jurusan tata busana dan tata boga. Silakan tentukan pilihan kalian, yang mana kalian senangi, yang mana kalian sukai, dan yang mana kalian minati, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada diri kita atau kondisi ekonomi kita. Sudah? Nah, di sini apa sih perbedaan antara SMA, SMK, dan SMK? Kita lihat perbedaannya. Kita lihat di sini. Biar nanti kalian nggak salah pilih, Nah, kalau salah pilih nanti ujung-ujung nyesalnya anak masuk SMK,
Demikian video tentang perbedaan SMA, MA, dan SMK. Nah, dari tayangan video tersebut sudah ada yang bisa membedakan belum perbedaan SMA atau SMK tadi? Coba, Bapak pengen lihat perwakilan dari yang perempuan ada yang bisa membedakan antara SMA dan SMK. Kau tadi milik SMA, habis itu kau bedakan belum perbedaan SMA sama SMK tadi? Hah? Kau tadi milik SMK, sudah kau bisa bedakan belum perbedaan SMA dan SMK tadi? Belum. Yang SMA? Yang SMA? Kata kunci ini, perbedaan SMA sama SMK tadi terletak di mana? Terletak di mana? Beda antara SMA dengan SMK tadi apa? Sopir mana punya? Sherman ini sering bicara. Sekarang kita berikan kesempatan pada teman untuk bicara. Apa? Cuma beda SMA sama SMK tadi apa? Jurusannya. Jurusannya apa Bu? Kalau SMA tadi apa? Tepuk tangan untuk Firman yang sudah menjawab jurusan SMA dan SMK itu beda. Tepuk tangan untuk Firman. Benar Pak? Ya, benar. Jawaban kau benar. Jurusannya Pak. Ya, jawaban benar itu benar. Tetapi jawabannya belum sempurna Pak. Kalau SMA jurusannya IPA, IPS dan bahasa. Kalau SMK tadi jurusannya banyak lagi Pak. Ada jurusan mesin, lebih banyak. Kalau SMA, kalau kau menjawab seperti itu akan lebih mantap lagi jawaban kau. Ya, lain kali jawabannya harus seperti itu. Ya, ada yang lain yang bisa membedakan? Ya, masalah sama Jerman. SMA banyak materinya, SMK banyak prakteknya. Tepuk tangan untuk Bapak Desi. Ya, nggak Desi kan? Ya, Amelia, ya, tepuk tangan untuk Amelia ya. Ya, bagus. Benar. SMA tadi materinya banyak nih Pak. Ada IPA dibagi-bagi lagi, yang di PS bagi-bagi lagi. Banyak materi. Iya, karena kenapa? SMA itu dipersiapkan untuk perguruan tinggi, makanya dia banyak materi nih. Kalau SMK dia tadi banyak praktek. Kenapa tamat SMA pagi disiapkan untuk bekerja, untuk menjadi seorang yang profesional. Ada lagi? Ayo. Biaya ya. Biaya SMA itu relatif lebih kecil, ya. SMA lebih besar. Kenapa? Kamu? Makanya dia banyak biaya. Tepuk tangan untuk jawab. Iya, sebenarnya semua kalian semua itu bisa menjawab, tetapi malu, ya. Takut salah Pak, dia diketahui. Ya. Prinsipnya gini ya. Mendingan salah lagi belajar daripada salah sepanjangan. Okay? Kalau lagi belajar salah, ada yang makan meluruskan siapa? Guru. Kalau lagi tidak belajar, ada lagi nggak melurus deh. Akibatnya terjadi kesalahan yang berkepanjangan. Oke? Dari materi tersebut kalian ternyata sudah bisa memahami, ya. Kata kuncinya Bapak ringkas dulu dari materi itu, ya. Pada prinsipnya. Ketika kalian tamat dari SMP itu ada 3 yang bisa kalian pilih. Yang pertama dikatakan jalur 1, tamat SMP kalian menempuh pendidikan di SMA. Yang kedua, tamat SMP kalian melanjutkan ke SMK, namanya jalur 2. Yang selanjutnya ada yang dikatakan jalur 3, tamat dari SMP kalian memilih untuk tidak bekerja atau melanjutkan kursus-kursus pelatihan di
balai latihan kerja. Dan ingat, walaupun nanti suatu saat kalian terpaksa tidak melanjutkan, jangan kecil hati, ya. Jangan kecil hati, ya. Karena banyak jalan yang bisa kalian lakukan. Kalian bisa mengikuti kegiatan atau kerja paket C atau paket B, paket C kalau SMA, ya. Karena kalian ketahui, ya, banyak orang-orang sukses di Indonesia ini ternyata bukan dari kalangan berpendidikan tinggi, ya. Ada menteri pun, ada menteri susi, ibu menteri kelautan kemarin itu dia itu hanya sekolahnya hanya sampai kelas 2 SMA, ya. Itu kok bisa jadi menteri, ya, karena keterampilan dan keuletan dan keinginan untuk maju. Selanjutnya, ya, kata-kata Mutiara pernah berkata, sukses itu tidak pernah ditakdirkan untuk orang kaya, tidak pernah ditakdirkan kepada orang-orang miskin, tetapi ditakdirkan kepada orang-orang yang mau berusaha untuk sukses, ya. Itu yang perlu kalian ingat, ya. Nah, dari materi tersebut Bapak pengen bertanya lagi, bagaimana? Sudah bisa menentukan pilihan? Sudah bisa? Sudah bisa menentukan pilihan? Tidak ragu lagi? Kau? Hah? SMK? Kau? SMA? Kau? Kau? SMA? Kau? Belum? Ngapa belum? Ngapa kau belum? Hah? Masih ragu-ragu, ya. Nanti dicek lagi di rumah. Kau? Hah? SMA kau? Firman? Kau? SMA kau? SMA, ya. Angin? SMK. SMK. Oke, ternyata setelah mendapatkan materi tentang kegiatan kemana melanjutkan setelah SMA, SMP bisa ditentukan. Kalian sudah punya pilihan, dan harapan saya, harapan kita semua, apapun yang kalian pilih, ini kalian jalani dengan penuh tanggung jawab, ya. Nah, sekarang sebelum Bapak akhiri, saya minta satu orang, ya, menceritakan pengalaman hari ini setelah belajar kegiatan tentang pilihan stabilitas kemana setelah SMP tadi. Apa pengalamannya? Senang atau gimana? Senang, kan? Ceritakan. Saya senang. Setelah pengalamannya saya senang aku. Tercerahkan, merasa lebih paham lagi. Yang laki-lakinya setelah belajar kemana setelah SMP ini, aku pengalaman yang dapat hari ini. Hah? Senang? Bahagia? Kenapa bahagia? Hari ini aku jatuh cinta tadi. Nah, kau senang nggak belajar hari ini? Kau? Ada pengalaman baru dari belajar hari ini? Alhamdulillah, ya. Kau? Senang. Ya, alhamdulillah. Kalau kalian merasa senang dan merasa tercerahkan dari kegiatan ini, ya, saya Bapak cukup untuk kegiatan hari ini, karena kalian harus melanjutkan materi pelajaran selanjutnya. Dari Bapak mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya juga sangat minta maaf kepada kelas 93 ayat 95, karena baru kali ini saya sempat masuk di kelas kalian, ya. Bukan Bapak tak cinta, bukan Bapak tak sayang, tetapi keadaanlah yang memaksa kita untuk demikian, ya. Saya juga merasa sangat berdosa sekali, ya. Karena kenapa? Saya tidak kenal dengan anak-anak saya sendiri, ya. Namanya saya nggak hafal, ya. Ini Bapak minta maaf, bukan Bapak tak kenal sama kamu. Memang itu cuma ketemu 7 bulan, ya. Kelas 7 kemarin, ya. Itu cuma ketemu 7 bulan. Maret 2019 per 2020 kita itu sudah diliburkan. Karena apa? Karena ada corona. Ya, baru tahun beberapa bulan ini kita bisa masuk lagi. Ya, kita berdoa bersama. Semoga semester 2 nanti kita sama-sama tatap muka
penuh, dan saya dan guru-guru yang lain bisa menyampaikan materi secara maksimal dan tidak ada lagi pembatasan seperti saat ini. Demikian, Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak.